Kembali lagi nih teman-teman, soal-soal tentang observasi P3K di P2 dan P3 untuk penilaian kompetensi dan kinerjanya P3K 2023 nih ya teman-teman ya, untuk yang P3K guru. Untuk teman-teman, kita akan lanjut lagi di penilaian kompetensinya dulu, karena kompetensinya itu kita masih punya hutang nih teman-teman. Sampai ke indikator terakhir ya teman-teman ya, tentang kenyamanan belajar, observasi diri, sampai kita bagaimana caranya berkomunikasi. Oke, kita lanjut ya teman-teman di soal nomor 1 ya. Di sini teman-teman, Anda mendapat tugas mengajar pelajaran tambahan les setelah jam sekolah bersama guru lain secara bersama di 2 kelas paralel. Suatu hari, teman Anda tidak bisa hadir tanpa memberi kabar. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah yang mana? Apakah A, melaporkan kejadiannya kepada kepala sekolah agar mendapat perhatian? Jelas ini kita nggak akan pilih ya. B, meminta siswa kelas satunya untuk belajar mandiri sampai waktu pelajaran selesai. Ini nggak akan kita pilih karena ini tidak ada ini teman-teman, tidak ada treatment penyelesaian gitu, jadi kita nggak akan pilih itu. C, melakukan pembelajaran kelas rangkap meskipun secara bergantian. Nah, ini yang akan kita pilih, karena kalau misalkan 2 kelas dalam 1 guru, maka kita akan menggunakan teknik kelas rangkap. Cluenya ada di sini. Kita pengen tahu yang D-nya apa, menginformasikan ke kelas 1 ke kelas satunya ya teman-teman, ke kelas yang satunya harusnya gini, supaya nggak salah ini persepsi bahwa guru yang bersangkutan tidak bisa hadir. Ini pun tidak ada tindakan apapun dari gurunya, jadi yang paling tepat adalah yang C, melakukan pembelajaran kelas rangkap secara bergantian seperti itu. Solutif yang akan dilakukan yaitu dengan kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap merupakan model pembelajaran dengan mencampur beberapa siswa yang terdiri dari 2 atau 3 tingkatan dalam 1 kelas, dan pembelajaran diberikan oleh 1 guru saja untuk beberapa waktu. Oke, lanjut teman-teman di soal nomor 2 ya. Anda memiliki siswa yang sedang sakit sehingga harus menjalani rawat inap selama 20 hari. Hal itu membuat siswa tersebut mengalami ketertinggalan pelajaran. Saat sembuh dan kembali ke sekolah sebagai wali kelas, apa yang akan Anda lakukan? Apakah A, memberi materi pelajaran dan tugas tambahan untuk mengejar ketertinggalannya? Atau B, meminta teman-temannya yang berprestasi bagus untuk membantu belajar? C, menyarankan untuk meminjam catatan dan tugas kepada teman-teman dekat? D, menyarankan untuk belajar kelompok bersama teman-teman yang berprestasi. Jadi jawaban yang ini teman-teman harusnya tidak dilempar tanggung jawab kepada orang lain dulu, karena yang siswa tersebut itu wajib kita berikan pemahaman atau materi yang ketertinggalan teman-teman, tidak dicampurkan dengan teman-teman yang lainnya, apalagi diberikan materi oleh teman yang lain. Jadi jangan sampai kita memberikan tanggung jawab kepada siswa lagi kita teman-teman, karena itu adalah tanggung jawab kita seorang guru untuk memberikan materi atau pengajaran kepada siswa tersebut. Yang paling tepat yang mana nih teman-teman? A, memberi materi pelajaran dan tugas tambahan untuk mengejar ketertinggalan. Oke, jadi jawaban adalah yang A. Yang B itu kan meminta teman-temannya, ini nggak akan kita pilih. Menyarankan meminjam catatan dan tugas kepada teman-temannya, ini kan kita nggak akan pilih. D, menyarankan untuk belajar kelompok, apalagi ini teman-teman, kita akan pilih yang tugas kita untuk pemenuhan ketertinggalan dari siswa yang sakit ini. Solusi utamanya yang harus dilakukan oleh gurunya adalah upayanya untuk memberikan pengajaran sebagai rasa tanggung jawab seperti itu. Oke, lanjut teman-teman di soal nomor 3 ya. Anda diminta memilih 3 siswa untuk mengikuti lomba cerdas cermat dalam waktu yang sudah dekat, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan proses seleksi secara matang. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah yang mana? Jadi kalau soal ini tuh banyak banget yang sering keluar di soal-soal yang lain, baik PPG maupun di UP nih ya teman-teman ya, UKM, PPG, UP. Nah, kalau misalkan soal seperti ini, berarti teman-teman harus ambil indikator atau kriteria siswa yang siap, karena dia dadakan. Kalau di dalam sebuah soal yang ini nih nomor 3 ini teman-teman, berarti di posisi yang sempit, tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan proses seleksi. Jadi yang paling tepat yang mana? A, memilih 3 siswa yang memiliki prestasi akademik dan sosial terbaik. B, menawarkan pada semua siswa yang bersedia mengikuti cerdas cermat. C, meminta pengurus OSIS untuk mengusulkan 3 siswa terbaik.
D. Siswa yang dipilih sudah mendapatkan persetujuan bagian kesiswaan sekolah. Oke, dilihat teman-teman, ini treatmentnya akan berbeda kalau konflik soalnya pun berbeda. Karena konflik soalnya di sini ini melakukan proses seleksi secara matang, ya teman-teman ya. Oke, tapi di sini ada garis bawahnya adalah dalam waktu yang sudah dekat. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Kenapa jadi yang A? Yang tahu dia siswa prestasi akademik dan sosial terbaiknya adalah guru kan teman-teman. Jelas kita nggak akan meminta pengurus OSIS teman-teman, karena ini bukan berkaitan dengan ekstrakurikuler. Siswa yang dipilih sudah mendapatkan persetujuan bagi kesiswaan sekolah. Karena ini adalah kepentingan sekolah, berarti nggak perlu ada persetujuan bagian kesiswaan sekolah, karena bukan persetujuan antara organisasi dan siswa tersebut. Jadi ini memang eventnya adalah yang diselenggarakan oleh sekolah tersebut, atau sekolah tersebut meminta siswa untuk mengikuti event tertentu. Oke, menawarkan kepada semua siswa yang bersedia mengikuti cerdas cermat. Yang paling tepat adalah yang A dan B sebenarnya. Selalu pasti ada seperti ini. Di dalam satu soal pasti ada dua jawaban yang paling berdekatan, karena memang dia benar semua. Tapi kita kenapa pilih yang A? Karena dia sudah langsung teman-teman. Dalam waktu yang sudah dekat, bahkan ini tidak ada melakukan proses. Dia sudah ditekankan tidak melakukan proses yang matang. Berarti nggak harus menawarkan lagi. Jadi kita harus tunjuk yang kita punya data ternyata si A mempunyai akademik dan sosial yang terbaik, seperti itu. Karena kalau misalkan B, jelas kalau menawarkan pasti dia masuk misalkan 10 orang. 10 orang ini harus diambil 3 misalkan. Berarti kita harus menseleksi banyak orang seperti itu. Oke? Jadi jawabannya adalah yang A ya. Kita harus lihat dulu konflik soalnya apa, lalu kita akan berikan treatmentnya apa supaya si soal ini tuh bisa terjawab. Sekarang lanjut teman-teman di nomor 4 ya. Di nomor 4 ini teman-teman, ketika menjelaskan suatu konsep, guru kurang memahami adanya data baru, sementara ada siswa yang dapat menyampaikan data baru secara akademik. Oleh karena itu, guru dapat melakukan klarifikasi kepada kelas dengan cara apa? Nih, teman-teman yang soal-soal seperti ini, kebetulan kemarin kita ada kelas UP juga teman-teman untuk yang PPG. Ini soal-soal seperti ini tuh hampir semuanya tuh keluar di soal-soal yang ujian ya teman-teman, yang nanti bisa jadi teman-teman dapatkan pemecahan masalah yang seperti ini. Jadi kita siap untuk menghadirkan jawaban yang memang kapasitas kita adalah seorang guru. Untuk teman-teman yang mau daftar kelas belajar, silakan teman-teman chat aja di WA Minteran teman-teman di admin 087723177506. Ada di pojok kanan atas ya teman-teman. Untuk yang kemarin nanya-nanya di chat WA Mintera, yang kemarin itu kita belum buka. Nah, sekarang itu yang angkatan 1 sudah mau selesai, sedang tryout. Jadi teman-teman yang sekarang yang mau masuk di angkatan kedua silakan, nanti kita akan buka insya Allah di hari ini, di hari Selasa. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk teman semua bisa jadi ASN ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kami menjadi jembatan belajarnya teman-teman jadi ASN 2023 ini, amin. Oke teman, ini nomor 4 nih. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Sedangkan di sini nih teman-teman, konfliknya adalah guru kurang memahami data baru, sementara siswa dapat menyampaikan data baru secara akademik. Jadi sikap siswanya apa kalau ada kejadian seperti ini? Apakah A memberi kesempatan siswa yang memiliki data baru untuk klarifikasi dan guru menyatakan bahwa kebenaran ilmu itu relatif dan dapat ditemukan siapapun? Ini kita checklist ya teman-teman, ini sangat berdekatan banget dengan konflik yang ada di nomor 4. Yang B meminta siswa yang memahami data baru menuliskan dalam kertas kerjanya dan diberikan penghargaan atas apa yang telah dipahaminya. Oke, kita akan checklist juga. Meminta kelas belajar dari siswa yang memahami data baru dengan diarahkan untuk berdiskusi sehingga guru tidak perlu melakukan mengklarifikasi data sebelum ini, enggak. Karena guru pun harus mengklarifikasi juga teman-teman. D mengarahkan siswa mengklarifikasi apa yang tadi dijelaskannya di kelompok sehingga guru dapat mempelajari terlebih dahulu. Ini kita yang akan pilih. Karena kita pada saat proses pembelajaran. Kalau proses pembelajaran berarti kita harus tentukan pada proses pembelajaran. Yang A dan yang B. A memberi kesempatan siswa yang memiliki data baru untuk klarifikasi. Oke, ini udah tepat banget teman-teman. Dan guru menyatakan bahwa kebenaran ilmu itu relatif dan dapat ditemukan oleh siapapun. Jadi ini ada titik berat teman-teman. Dapat ditemukan oleh siapapun. Ini adalah pemberatnya. Kenapa bisa pemberatnya? Karena kita bisa memotivasi siswa tersebut supaya siswa tersebut mau terus menggali ilmunya atau informasinya sehingga dia pun punya kesempatan untuk
Nah, menemukan data-data baru atau ilmu baru di akademik seperti itu. Jadi kita akan pilih yang A karena dia punya bobot yang lebih tinggi. Kenapa nggak yang B? Yang B di sini lihat teman-teman. Meminta siswa yang memahami data baru menuliskan dalam kertas kerjanya. Jadi menuliskan dalam kertas kerjanya berarti dia tidak mengklarifikasi, tidak menjelaskan secara langsung. Jadi ada bobot di bawah yang A. Jadi nanti teman-teman yang besok kalau misalkan ada soal-soal observasi yang berkaitan dengan pemecahan masalah, lihat dulu teman-teman, benar-benar pasti akan menemukan dua soal yang paling berdekatan. Kalau misalkan ada seperti itu, triknya teman-teman semua, lihat konflik soal apa, kemudian kalau ditawarkan obatnya A, kira-kira bisa enggak ya nyembuhin konflik itu. Nah gitu aja teman-teman. Jadi kalau kayaknya ada bobot yang lebih nih, ya berarti itu yang akan kita pilih. Oke, kita lanjut teman-teman di soal nomor 5 ya. Suatu ketika seorang siswa memprotes kunci jawaban soal yang disampaikan Anda karena dianggap tidak atau kurang benar. Menanggapi tindakan siswa yang seperti itu, hal yang sebaiknya dilakukan oleh guru adalah yang mana? Atau nanti bisa jadi soalnya adalah siswa Anda gitu. Nanti menggunakan kata Anda seperti itu. Nah, kalau soal nomor 5 ini jawabannya apa nih teman-teman? A. Membiarkan siswa bersikukuh dengan pendirian dan pendapatnya. Ini kita akan pilih. Bersikukuh aja udah kita akan coret ya teman-teman ya. Yang B. Memberi kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan jawaban yang dianggap benar siswa. Oke, kita akan checklist. Yang C. Mengingatkan pada siswa agar ke depan tidak melakukan hal yang sama. Ini nggak akan kita pilih. D. Mengabaikan begitu saja tindakan, kita akan pilih. Ini jelas jawabannya cuma satu yang paling benar ya teman-teman ya, yang lainnya malah negatif semua. Jadi kita bisa pilih cepat yang kalau soal nomor 5. Kalau soal-soalnya seperti ini semua bisa cepat juga teman-teman, tapi yang kita khawatirkan adalah soal dan opsi jawaban itu adalah semuanya benar. Nah, kita akan pilih opsi dengan pembobotan yang paling mendekati atau yang paling besar. Kalau di TKP itu bobot yang nomor 5. Kan ada 5, 4, 3, 2, 1 di dalam nilainya. Nggak tahu nih nanti observasi akan menggunakan bobot seperti itu atau enggak. Kalau misalkan menggunakan bobot 5, 4, 3, 2, 1, berarti teman-teman semuanya mempunyai nilai. Tapi kita nggak tahu yang penilaian itu kita belum ada sosialisasi dari BKN ya teman-teman, atau dari Kemendikbudnya. Kita tunggu aja teman-teman. Jadi teman-teman yang nonton ini jangan sampai partnya terputus, supaya setiap part itu ada informasinya masing-masing supaya tidak terpotong. Kalau misalkan ketemu part 8 atau part 9, nanti teman-teman lihat ada part selanjutnya atau teman-teman balik lagi ke part sebelumnya seperti itu. Oke teman-teman, jangan lupa teman-teman daftar kelas belajarnya kalau teman-teman ingin belajar bersama kami di angkatan kedua. Insya Allah kita akan mulai di bulan September. Nanti kita akan belajar tentang materi tentang guru kelas SD, karena ini kelas untuk guru kelas SD ya teman-teman ya. Kita akan buka guru kelas SD dulu. Terima kasih teman-teman, dan jangan lupa di subscribe, like, dan share, bagikan ke teman guru yang lainnya. Saya doakan yang share, yang nonton bisa lulus jadi ASN P3K tahun 2003 ini. Tulis amin di kolom komentar ya teman-teman ya. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan, lancar, dan dapat SK-nya. Amin amin robbal alamin. Sampai ketemu lagi pas selanjutnya ya teman-teman ya. Dadah.